Pemirsa, selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jalan hidup kita udah Allah yang aturin ya, sang pengatur skenario terbaik. Tapi, Masya Allah, ada yang menurut kita kayak ujiannya berat banget dengan segala macam permasalahannya. Kayak narasumber yang Koko hadirkan hari ini, dengan perjalanan hidupnya yang mungkin bagi kalian gak kepikir gimana bisa ngelaluinnya. Tapi sekarang lihat, Insya Allah ya, karirnya dari yang pernah kayak jualan donat, jadi OB, terus akhirnya sekarang sudah jadi konsultan, kuliah di kampus yang bagus, punya ilmunya. Dengan punya ilmunya itu sekarang orang nyari untuk mendapatkan nasihat dari beliau, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat Mbak Devi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Minta pelajaran dan hikmahnya. Gimana ceritanya dulu perjuangannya dari awal, ngerintis sampai akhirnya bisa kuliah, akhirnya jadi di posisi sekarang. Gimana perjuangannya Mbak? Monggo. Terima kasih ya Ustadz sebelumnya sudah mengundang saya ke sini. Saya itu sebetulnya nggak pernah merasa perjuangan saya itu berat ya. Karena pasti banyak sekali orang yang lebih berat daripada saya. Tapi ternyata kemarin setelah jadi ada seorang dosen di ITB, beliau juga influencer, selebgram, memang suka mengangkat kisah-kisah adik-adik kelasnya begitu. Kalau ditanya perjuangannya seperti apa, mungkin yang orang-orang suka apa ya, Masya Allah bilangnya gitu ya, kayak nggak makan 3 hari dulu pas waktu kuliah. Berat itu termasuk. Berat itu termasuk. Cuman itu tuh hanya terjadi di awal-awal aja. Masya kita kan sebagai manusia diberi akal ya sama Allah. Ketika nggak bisa makan, ya bagaimana caranya biar bisa makan. Kita keluar dari tempat tidur, dari kosan, apa kira-kira yang bisa kita manfaatkan di luar sana. Gitu Ustadz, ada yang jualan donat, jadi saya pikir kayaknya bisa nih saya jualin dari situ. Jadi apa aja berarti yang pernah teh jualan donat? Jualan donat kayak saya kuliah di ITB, di Masjid Salman itu ada ibu-ibu yang biasanya menyediakan donat berkotak-kotak gitu kan, ada juga di sana. Itu biasanya untuk danus perkuliahan. Tapi waktu itu saya danus diri sendiri, dibawa 6 kotak gitu, dibawa ke kelas, atau kalau nggak habis saya ke kelas-kelas lain nunggu di depan. Kemudian kebetulan juga saya dulu kan membantu keluarga jualan di pinggir pantai. Itu banyak kerajinan-kerajinan manik-manik, terus yang dari kerang. Itu saya bawa dari rumah, saya masuk ke mall-mall. Meskipun saya juga waktu itu takut ya, kayak mall itu kan sesuatu yang istimewa sekali buat saya dulu. Masya Allah. Jadi masuk, mau nggak kalau saya titipin kerajinan-kerajinan tersebut, kayak cincin 750 perak gitu saat yang saya jual. Terus sempat dapat info juga yang sampai sempat tinggal di atas got, itu gimana ceritanya? Iya, jadi saya kan asalnya dari Jember. Orang tua saya atau orang-orang di Jember itu memang kebanyakan kan merantaunya ke Bali. Iya, lebih dekat. Bapak saya juga seperti itu. Jadi mengambil, kalau misalkan ada yang pesan orderan kerajinan tangan biasanya. Bapak saya itu kerajinannya macam-macam lah, apa yang kira-kira bisa dilakukan, beliau lakukan. Kemudian membawa kami sekeluarga untuk ke Bali. Saya SD di Bali, dari setelah lulus TK sampai SD kelas 4 saya di Bali. Nah, itu pindah-pindah. Gambar yang di atas got itu salah satu kontrakan yang kami tinggalin dulu. Bareng sekeluarga. Berapa bersaudara Mbak? Saya 3 bersaudara. Jadi berlima di sini? Enggak sih, tapi waktu itu baru saya sendiri kan. Iya, belum lahir anak pertama. Jadi saya itu suka mengunjungi daerah-daerah yang terpaut dengan hati saya ya. Jadi yang ada sekarang itu adalah foto tahun 2023 kemarin saya silaturahmi ke sana, kemudian tahun 2012 saya ke sana juga. Napak tilas ya. Terus gimana itu kan berarti kan titik terendahnya ya Allah namanya belum seperti sekarang ada momen nahan lapar sampai 3 hari. Tapi toh terus akhirnya bisa nyampe kuliah di kampus yang kita tahu namanya besar di Indonesia, sampai akhirnya kepilih dan lulus. Gimana itu perjuangan untuk masuk kampus itu? Pernah sampai ditolak juga katanya? Iya, saya gap year tahun 2006. Kebetulan saya memang selalu juara umum ya, karena memang mengusahakan itu waktu sekolah SMA. Jadi SD kelas 4 saya sampai SD kelas 4 di Bali, kemudian mudik ke Jember, tinggal di rumah nenek, karena mungkin bapak saya mikir nggak worth it lagi nih di Bali. Nah, selama saya di Jember itu dari SD kelas 4 sampai SMA saya mengusahakan untuk selalu juara
agar gratis SPP gitu ya. Iya, buat beasiswa. Dari situ sebetulnya belum kepikir saya akan kuliah. Kemudian ada kakak kelas, kakak kelas yang memviralkan tersebut namanya Mas Imam, memberi semangat, kalian harus kuliah. Saya kuliahnya di ITB gitu. Jadi hanya nama ITB lah yang ada di kepala saya. Oh, orang pinter kuliahnya di sana. Jadi saya mikirnya itu aja. Pokoknya harus masuk situ pokoknya harus masuk situ. Terus karena saya nggak tahu dunia luar ya, saya taunya cuma saya juara umum nih selama ini. Saya pede aja, ternyata gagal saya SPMB persaingannya pertama. Sekian banyak dari sekian yang bersaing pun sesama juara-juara kelasnya masing-masing ternyata. Karena nggak tahu ya dunia luar tuh nggak tahu, saya terkungkung aja di desa itu. Nah, waktu itu akhirnya jadi ambil jurusannya? Waktu itu fakultas dulu kalau di ITB, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Kemudian tahun pertama di ITB itu masih seperti SMA kelas 4. Jadi belajar kimia lagi, fisika lagi. Baru tahun kedua saya masuk jurusan, saya ambil teknik kelautan. Gitu. Nah, cerita yang tidak makan tadi di tahun pertama ini. Lagi sambil merih ya. Masya Allah, luar biasa. Terus akhirnya beres, lulus, dan akhirnya sampai dapat penghargaan nih. Penasaran kalau ceritanya, tapi nanti ditahan dulu biar supaya pemirsa penasaran juga, supaya pada tahu juga ya. Penasaran sampai akhirnya jadi konsultan dan dapat penghargaan dari yang tadi nahan lapar 3 hari. Jangan kemana-mana, tetap di SAS, selalu ada hikmah.